Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hei pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hei kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hei kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di dalamnya. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat sabda celaka menurut Injil Matius, dan situ diungkap sesuatu hal mengenai tindakan-tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya hidup beriman, tetapi kehidupan bermasyarakat. Di sana mau diungkapkan bahwa tindakannya hampir tidak ada yang baik. Hampir tidak ada yang baik. Tetapi kita bisa melihat di sana, Tuhan mencoba untuk mengingatkan kepada kita, para pembaca Injil ini, supaya hati-hati dalam kita berfokus untuk mengarahkan diri apa yang kita cari. Di situ sebetulnya kehati-hatian itulah yang sebetulnya diharapkan kita punya dan kita dapat untuk mengungkapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh yang paling mudah adalah apakah kita dalam tingkah laku kita, dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita lebih mau mengutamakan yang mana dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengutamakan kehidupan yang lebih baik dibanding dengan kemarin, atau seolah-olah kita mengulang-ulang kehidupan yang terus-menerus, mengulang-ulang yang penuh dengan sesuatu dalam tanda kutip beban dosa. Misalnya ambil contoh, mulut memang kita gunakan untuk berdoa, tetapi seringkali mulut lebih banyak untuk juga ngerasani orang, untuk mengata-katai orang, untuk memarahi orang, untuk memberikan sesuatu yang jelek terhadap orang lain. Mulut yang satu ternyata bisa kita gunakan untuk 2 kegiatan yang bermakna mengungkapkan iman, yang satu
bermakna mengungkapkan kedosaan. Mana yang lebih banyak dipakai? Kita bisa merefleksikan seperti itu. Nah, Tuhan di sana mau mencelikkan mata kita bahwa ternyata ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tahu mengenai kitab suci, yang fasih untuk mengucapkan sabda-sabda Tuhan, ternyata tidak digunakan untuk mewartakan Tuhan kepada banyak orang. Justru seringkali dipakai untuk menghalang-halangi orang bisa sampai kepada Tuhan. Misalnya orang berbuat baik, lalu dikatakan, oh orang kok sok suci, segala macam itu. Di situ kan berarti membuat orang menjadi minder untuk melakukan kebaikan. Dikatakan, kok suci, sok menang, sok apa itu. Dikatakan seperti itu. Ini kan berarti menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Menghalang-halangi orang untuk mendapatkan surga juga. Nah, bacaan ini sebetulnya mau supaya kita semua itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang bermartabat di depan Tuhan. Kalau kita melihat di sini tindakan-tindakan seperti yang dikecam oleh Tuhan Yesus dengan sabda celakalah, tidak pernah dilakukan oleh Bunda kita Maria. Justru Bunda Maria melakukan sesuatu yang seringkali kita anggap itu sulit sekali. Walaupun dia perempuan, tetapi dia mampu. Tuhan menguatkan dia untuk bisa mengangkat beban kehidupan yang sulit. Dari dia semenjak melahirkan sampai melihat dan mengalami kematian anaknya, satu-satunya anaknya. Tetapi dia tetap setia untuk menjalani itu. Tidak ada satu makian atau protes kepada Tuhan. Sehingga justru pujian yang ada dalam diri Bunda kita Maria. Dan pujiannya pun setinggi langit, dan gereja pun mengakui bahwa dia diangkat oleh putranya menjadi ratu surgawi. Ratu dalam soal keteladanan. Teladan dalam sikap sehari-hari di dunia ini. Dia menjadi ratu bagi diri kita dalam kata maupun tindakannya. Dia ratu bagi diri kita karena kita seringkali meminta doa dari Bunda kita Maria. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Nah sekarang kita pun diharapkan juga mampu untuk bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa diandalkan dalam kehidupan beriman oleh orang lain, paling tidak dalam memberikan teladan yang saleh, teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat merenungkan.